Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sri Mulyani Purnama dengan nomor induk mahasiswa 200301072043. Video kali ini saya buat dalam rangka memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Digital Auditing 1 dengan dosen pengampu Pak Derianto SEMAK. Saya dari kelas AK 601 Program Studi Akuntansi Universitas Cyber Asia. Baik, langsung saja. Eh, Pada video ini saya akan membahas mengenai analisis laporan keuangan dan audit di PT Bank Mandiri Persero Tbk. Baik, seperti yang terlihat pada slide, untuk laporan hasil kas dapat diketahui bahwa perusahaan telah mengalami peningkatan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021, yaitu perusahaan mencatatkan sebesar 27 triliun, maka dengan perusahaan dianggap masih dapat menutupi kerugiannya dengan risiko yang dimiliki oleh perusahaan seperti kerugian kredit, macet, dan pencurian. Kemudian selanjutnya laporan hasil giro pada Bank Indonesia. Perusahaan telah mencatatkan sebesar 107 triliun, maka angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021 bahwa perusahaan hanya mencatatkannya sebesar 99 triliun. Maka dari catatan tersebut juga, bank berkewajiban dalam memenuhi giro perusahaan sebesar 0,87% pada tanggal 31 Desember 2022. Kemudian untuk selanjutnya, laporan hasil giro pada bank lain. Perusahaan telah mencatatkan neto sebesar 47,7 triliun pada tanggal 31 Desember 2022. Dalam hal ini perusahaan mengalami peningkatan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Hal ini terjadi karena terdapat giro yang dimiliki perusahaan pada pihak ketiga yang mengalami peningkatan cukup signifikan. Kemudian seperti yang terlihat pada slide, laporan hasil penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain. Perusahaan telah melakukan pencatatan saldo akhir pada tahun 2022 pada perusahaan atas penempatan bank lain dengan klasifikasi biaya yang diamortisasi yaitu sebesar 95,3 triliun, maka tidak terdapat penurunan nilai yang terdapat pada laporan keuangan terhadap perusahaan. Kemudian laporan hasil efek-efek. Pada laporan ini, seperti terlihat perusahaan telah melakukan pencatatan atas efek-efek yang ada pada perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar 82,7 triliun. Pada saat ini, efek yang dimiliki oleh perusahaan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 yang tercatat sebesar 98,1 triliun. Kemudian untuk selanjutnya laporan hasil obligasi pemerintah. Perusahaan telah mencatatkan total obligasi pemerintah yang dimiliki oleh perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar 329,2 triliun dan meningkat dibandingkan tahun 2021 yaitu 289 triliun. Hal ini disebabkan adanya obligasi pemerintah yang dilakukan pengukuran terhadap biaya atas perolehan amortisasi. Kemudian untuk selanjutnya laporan hasil atas tagihan lainnya kepada transaksi perdagangan. Seperti yang terlihat, perusahaan telah mencatatkan pada tahun 2022 sebesar 21,3 triliun yang meningkat pada tahun 2021 yang meningkat dibandingkan tahun 2021 yang hanya sebesar 19,1 triliun. Peningkatan ini terjadi dikarenakan adanya tagihan kepada supplier atau supplier chain financing yang cukup signifikan. Selanjutnya, laporan hasil tagihan atas efek yang dilakukan pembelian dengan janji agar dilakukan penjualan kembali. Dalam laporan ini, perusahaan telah mencatatkan pada tahun 2022 sebesar 11,7 triliun dan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 27,3 triliun. Penurunan yang cukup signifikan ini disebabkan karena kecilnya atas obligasi yang dimiliki dari pihak ketiga. Kemudian selanjutnya laporan hasil pada tagihan liabilitas derivatif. Seperti yang terlihat pada slide, perubahan telah
perusahaan telah mencatatkan pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar 22,2 triliun. Ya, hal ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021 yang hanya sebesar 2,1 triliun. Apabila dilihat dari hasil laporan keuangan, kenaikan ini terjadi dikarenakan adanya peningkatan atas suku bunga terhadap dolar Amerika Serikat. Kemudian selanjutnya laporan hasil kredit atas piutang atau pembiayaan syariah yang diberikan. Bisa dilihat pada laporan ini perusahaan telah melakukan pencatatan sebesar 1,107 triliun pada tanggal 31 Desember 2022. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya sebesar 957 miliar. Pada peningkatan ini terjadi dikarenakan adanya seluruh komponen yang meningkat dalam laporan ini seperti pihak berelasi dan pihak ketiga baik rupiah maupun mata uang asing. Kemudian laporan hasil pada piutang untuk pembiayaan konsumen. Seperti terlihat, perusahaan telah mencatatkan sebesar 45,8 triliun pada tanggal 31 Desember 2022 yang mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 yang hanya sebesar 33,7 triliun. Kenaikan ini disebabkan karena adanya peningkatan piutang terhadap pembiayaan konsumen yang diberikan oleh perusahaan pada 31 Desember 2022. Kemudian, laporan hasil pada investasi bersih dalam sewa pembiayaan. Bisa dilihat untuk datanya dilihat pada slide. Pada laporan ini, perusahaan telah mencatatkan penerimaan bersih sebesar 5,7 triliun pada 31 Desember 2022 yang cukup mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya sebesar 4,6 triliun. Hal ini terjadi dikarenakan investasi dalam piutang sewa pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak ketiga meningkat. Kemudian laporan hasil pada laporan tagihan akseptasi. Pada laporan ini, perusahaan mencatatkan sebesar 4,4 triliun pada 31 Desember 2022. Angka ini mengalami kenaikan pada tagihan kepada debitur terhadap pihak ketiga dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya sebesar 4,6 triliun. Kemudian laporan hasil pada laporan tagihan akseptasi. Pada laporan ini, perusahaan mencatatkan sebesar 4,4 triliun pada 30 Desember 2021. Kemudian laporan hasil pada penyertaan saham. Bisa dilihat pada slide bahwa perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 terjadi peningkatan pada laporan hasil penyertaan saham yaitu sebesar 2,6 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 2,4 triliun. Hal ini terjadi dikarenakan terjadinya peningkatan atas penyertaan saham pada pihak ketiga yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian laporan hasil pada laporan biaya dibayar di muka. Di sini bisa dilihat ada biaya pemeliharaan gedung, premi asuransi sewa dibayar di muka, biaya kepegawaian, biaya transaksi kredit, biaya transaksi treasury, dan lain seterusnya. Bisa dilihat bahwa perusahaan telah mencatatkannya pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar 1,8 triliun yang mengalami kenaikan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 1,4 triliun. Hal ini terjadi karena terdapat kenaikan yang cukup signifikan pada biaya pemeliharaan gedung, premi asuransi, dan juga sewa dibayar di muka. Kemudian laporan hasil pada aset tetap. Bisa dilihat yang dimiliki oleh perusahaan mengalami kenaikan pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar 56,5 triliun yang dimiliki oleh perusahaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 49,1 triliun atas aset tetap yang dimiliki perusahaan.
Nah, kenaikan ini terjadi dikarenakan adanya kepemilikan langsung yang atas aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian laporan hasil pada aset tidak berwujud. Bisa dilihat pada slide bahwa perusahaan telah mencatatkan pada, laporan 31 Desember 2022 sebesar 5,5 triliun dan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 yaitu 5,1 triliun. Jadi terjadi penurunan sebesar 0,1 triliun. Nah, penurunan ini terjadi dikarenakan aset tidak berwujud atas perangkat lunak yang dimiliki perusahaan berkurang. Kemudian selanjutnya laporan hasil pada aset lain-lain. Di sini ada pendapatan yang masih akan diterima, piutang transaksi nasabah, tagihan terkait dengan transaksi ATM dan kartu kredit, tagihan atas obligasi pemerintah yang digunakan, aset ijarah, tagihan kepada pemerintah, agunan yang diambil alih, aset dan unit link, biaya akuisisi kontrak, asuransi yang ditangguhkan, uang muka, tagihan kepada pemegang polis, dan seterusnya. Pada laporan ini terjadi pada laporan ini telah dicatat pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar 23,5 triliun dibanding dengan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 21 triliun, maka aset lain-lain yang dimiliki perusahaan telah mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena aset atas pendapatan yang akan masih diterima mengalami kenaikan. Kemudian laporan hasil pada simpanan nasabah dalam bentuk giro dan giro wadiah. Perusahaan telah mencatat seperti terlihat bahwa perusahaan telah mencatatkan sebesar 519 triliun pada tahun 2022 dan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya sebesar 399 triliun. Hal ini terjadi dikarenakan simpanan nasabah terhadap pihak ketiga baik mata uang rupiah maupun mata uang asing mengalami kenaikan. Kemudian selanjutnya laporan hasil pada simpanan nasabah dalam bentuk deposito berjangka. Perusahaan telah mencatatkan sebesar 296 triliun pada tahun 2022. Hal ini di mana terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 293 triliun. Hal ini terjadi dikarenakan terjadinya peningkatan atas simpanan nasabah deposito berjangka pada pihak ketiga baik mata uang rupiah ataupun mata uang asing. Kemudian untuk selanjutnya laporan hasil pada simpanan dari bank lain berupa giro wadiah dan tabungan perusahaan dan tabungan, di mana perusahaan telah mencatatkan sebesar 5,7 triliun. Hal ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 5,2 triliun. Peningkatan ini terjadi dikarenakan meningkatnya simpanan dari bank lain pada pihak berelasi maupun pihak ketiga. Kemudian untuk slide selanjutnya, laporan hasil pada liabilitas kepada pemegang polis pada kontrak unit klinik, di mana perusahaan telah mencatat sebesar 29,7 triliun pada 31 Desember 2022 dan pencatatan ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 30,6 triliun. Jadi terjadi penurunan sekitar 1,1 triliun. Penurunan ini terjadi terhadap liabilitas kepada pemegang polis syariah. Kemudian untuk selanjutnya bisa dilihat pada laporan hasil pada liabilitas atas efek yang dijual dengan janji yang dibeli kembali, di mana perusahaan telah mencatat sebesar 24,3 triliun pada 31 Desember 2022 dan pada tahun 2021 sebesar 5,4 triliun. Kenaikan yang cukup signifikan ini terjadi dikarenakan banyaknya item yang dimiliki perusahaan atas obligasi. Kemudian laporan hasil pada laporan liabilitas akseptasi.
bisa dilihat, di mana perusahaan telah mencatat sebesar 11,7 triliun pada 31 Desember 2022, di mana hal ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 10,2 triliun. Peningkatan ini terjadi, karena adanya peningkatan pada liabilitas kepada pihak kepada bank lain pada mata uang asing. Kemudian laporan hasil efek yang diterbitkan kemudian laporan hasil efek yang telah diterbitkan, di mana seperti yang telah terlihat perusahaan telah, mencatatnya pada 31 Desember 2022 sebesar 45,7 triliun, di mana terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 45,1 triliun. Nah, peningkatan ini terjadi dikarenakan adanya, peningkatan obligasi kepada pihak ketiga dalam mata uang asing. Kemudian laporan hasil pada laporan estimasi atas kerugian komitmen dan kontingensi perusahaan di mana, perusahaan telah mencatat pada 31 Desember 2022 seperti terlihat, sebesar 235 triliun dan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2021 yang hanya sebesar 232,6 triliun. Peningkatan ini terjadi dikarenakan adanya transaksi komitmen atas bank garansi yang diterbitkan. Kemudian laporan hasil pada beban yang masih harus dibayar. Nah, perusahaan telah mengalami peningkatan pada 31 Desember 2022 yang tercatat, sebesar 6,49 triliun sehingga beban yang masih harus dibayar mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 6,5 triliun. Kemudian laporan hasil perpajakan yang tercatat pada perusahaan pada 31 Desember 2022 bisa terlihat di sini ada pajak dibayar di muka, utang pajak, ada beban manfaat pajak. Di mana untuk pajak dibayar di muka sebesar 1,1 triliun, utang pajak sebesar 1,2 triliun dan beban atau manfaat pajak di sini sebesar 11,4 triliun. Kemudian laporan hasil liabilitas imbalan kerja. Sini ada penyisian biaya uang penghargaan pegawai, kemudian ada cadangan atas bonus insentif cuti dan THR. Nah, laporan hasil liabilitas imbalan kerja di sini perusahaan telah mengalami kenaikan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar 12,6 triliun yang perusahaan catatkan dibanding tahun 2021 yang hanya sebesar 11,2 triliun. Nah, kenaikan ini terjadi dikarenakan atas liabilitas imbalan kerja terhadap cadangan atas bonus insentif cuti dan THR meningkat. Kemudian selanjutnya laporan hasil liabilitas lain-lain. Di sini bisa dilihat ada liabilitas kepada pemegang polis, liabilitas terkait dengan transaksi ATM dan kartu kredit, liabilitas kepada pihak ketiga, utang transaksi nasabah, ada liabilitas dan pensiunan dan JHT pensiun, kemudian ada pendapatan diterima di muka, ada liabilitas sewa, setoran jaminan, dan seterusnya bisa dilihat pada slide. Di sini tercatat sebesar 27,3 triliun. Nah, hal ini mengalami penaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang hanya sebesar 25,2 triliun. Nah, peningkatan ini terjadi dikarenakan liabilitas terhadap, uang asing mengalami kenaikan. Selanjutnya laporan hasil pinjaman yang diterima, di mana seperti yang telah terlihat, perusahaan telah mencatat, sebesar 62,8 triliun dan pada tahun 2021 sebesar 51,3 triliun, di mana terjadi peningkatan yang terjadi, dikarenakan adanya pinjaman yang diterima lain-lain yang dimiliki perusahaan. Kemudian untuk slide selanjutnya bisa terlihat, laporan pinjaman dan efek, subordinasi, di mana perusahaan telah mencatat,
telah mencatat laporan hasil pada laporan pinjaman dan efek subordinasi ini sebesar 633,3 triliun. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 637,1 triliun. Penurunan ini terjadi dikarenakan terdapat pinjaman jenis medium term notes subordinasi satu bank mandiri pada pihak ketiga. Kemudian, laporan hasil ekuitas perusahaan telah mencatatkan laporan hasil ekuitas, di mana perusahaan telah mencatatkan atas modal dasar yang ditempatkan dan disetor yang terdiri dari saham seri A Dwi dan seri B Negara Republik Indonesia yang dimiliki persentase kepemilikan sebesar 60% serta 100% pada modal dasar saham biasa seri B Negara Republik Indonesia. Oke. Jadi pada pembahasan atas analisis laporan keuangan yang telah saya jelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa atas laporan audit yang ada di dalam laporan keuangan PT Bank Mandiri Persero Tbk disajikan secara wajar tanpa pengecualian terhadap kinerja keuangan dan arus kas terhadap 31 Desember 2022 sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.